Hyundai bisa diem gak sih? Dari kemarin keluarin Kona EV, belum lagi Santa Fe yang bentuknya kontroversial. Sekarang keluarin Hyundai Tucson yang menurut gue bentuknya, waduh, ngamuk banget ya. Bikin brand sebelah kocar kacir. Akhirnya teman-teman tahu kan, Hyundai Creta tuh terinspirasi dari mobil apa? Sebenarnya dari mobil ini nih. Jadi pengejaannya katanya yang benar tuh adalah Hyundai Tucson gitu loh. Jadi kelihatan kan grillnya kan. Mobil ini dijual ada dua tipe, yang 2000 cc 632 juta, sedangkan yang 1600 hybrid itu 743 juta. Dan thank you buat HMI Kelapa Gading sudah dikasih pinjam mobilnya. Saya bakalan review, tapi sebelum kita review, penasaran nggak promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Raffi Putra, sales konsultan dari Hyundai Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Boulevard berpatokan depan Mall of Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Hyundai, ini waktu yang tepat karena banyak banget promo akhir tahun yang sangat sayang banget untuk dilewatkan. Ini ada Hyundai Tucson yang keluaran terbaru. Bagi Bapak Ibu yang mau lihat unitnya secara langsung, boleh berkunjung di Hyundai Kelapa Gading bertemu dengan Raffi. Di samping saya ini ada Hyundai Stargazer. Cukup dengan DP 30 juta atau angsuran 5 jutaan, Bapak Ibu sudah bisa membawa pulang Hyundai Stargazer ini. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Bapak Ibu mendapatkan Ioniq 5 dengan subsidi PPN. Ada juga promo di akhir tahun ini, bunga 0%, kredit 50-50, balon payment, dan DP mulai dari 10%. Kami juga melayani tukar tambah dengan merek apapun dengan harga terbaik, tentunya ada cashback tambahan. Di sini kami menyediakan unit test drive, ada Stargazer, Creta, dan Kona. Bila Bapak Ibu tidak ada waktu, tidak sempat datang ke showroom kami, Raffi yang sendiri yang akan ke rumah Bapak dan Ibu. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Raffi di 0821 2575 8955 atau Bapak Ibu bisa berkunjung di website resmi Raffi, ada di www.showroomhyundai.com. Atau Ibu bisa berkunjung langsung ke Hyundai Kelapa Gading, boleh bertemu dengan Raffi langsung. Terima kasih. Kunci seperti ini ya, udah mirip kayak Santa Fe, mirip Ioniq 6 juga ya. Ini tombol lock, terus unlock, ini untuk starter atau starter mesin gitu ya. Ini untuk buka bagasi belakang, looksnya kayak gini. Ini cuma bedanya ini warnanya kayak agak dark chrome gitu ya. Dan teman-teman lihat ya, jadi grillnya ini sebenarnya yang jadi inspirasi dari Hyundai Creta. Jadi ini DRL-nya tuh kayak nyamar gitu kan, tuh. DRL tuh nyamar jadi grill. Tapi yang bedanya sekarang kan sudah facelift kan, jadi lebih 3D. Di sini sudah ada around view monitor dan untuk logo Hyundai-nya di sini juga berubah warna jadi hitam-hitam kayak gini. Ada parking sensor banyak banget, lampunya sudah projector LED dan sudah dilengkapi dengan kayak auto high beam, Hyundai Smart Sense juga cukup lengkap. Bahkan dia sudah yang versi terbarunya gitu loh. Jadi looks dari tampak depan mobil ini terkesan apa? Gagah banget. Ya kan, gagah banget. Dan dia ada dua varian, yang 1600 cc hybrid sama yang 2000. Nah ini yang versi hybridnya. Untuk mesin 1600 cc ini, karena dia berpadu dengan motor listriknya, dia mampu menghasilkan tenaga 235 PS dan torsinya sekitar 367 Nm. Sayangnya ya, belum dikasih hidrolik, sudah ada peredam. Ini juga sudah dicat rapi seperti ini. Nih, jadi untuk kayak misalkan nih motor listriknya letaknya sebelah depan, maticnya kalau saya baca-baca tuh masih matic konvensional gitu loh. Saya penasaran sih, pengen banget cobain rasa berkendara seperti apa. Dan tentunya mobil-mobil SUV, air intake-nya juga cukup tinggi. Tuh, cukup tinggi banget ya. Saya penasaran banget sih. Sebenarnya pada saat video ini dibikin itu ada pameran dan kalian juga bisa test drive di Gandaria City. Mungkin nanti barangkali kalau ada kesempatan saya mau cobain juga untuk rasa berkendaranya. Atau next time saya bakal buatin videonya seperti apa. Jadi memang 11-12 dengan mesin Santa Fe, sistem kerjanya juga sama dengan si Santa Fe. Dengan panjang 4640, wheelbase-nya 2755. Mobil ini tuh terlihat dari samping tuh sangat sangat gagah. Serius, jadi banyak tarikan garis, sangat bold gitu loh. Di sini ada sensor-sensor juga. Sensor tuh lengkap banget ya di sini. Terus ada set cladding bahan dop yang nyambung dari depan, termasuk set skirt. Ini juga bold banget kan, tuh. Tebel banget kan. Tarikan-tarikan garis juga terlihat jelas. Velgnya itu profilnya 235, 55, ringnya 19. Depan cakram, belakang juga cakram. Terus kayak rem ABS, EBD, brake assist itu juga sudah ada.
lane keeping assist, lane following, blind spot, termasuk ada side exit warning. Jadi pada saat teman-teman main buka pintu gitu aja ada mobil, motor yang lewat, itu ada peringatannya. Jadi menghindari apa kalian ditabrak. Jadi lebih safety ya. TPMS nggak perlu ditanya karena Hyundai itu salah satunya menurut gue ya dari event Stargazer kereta juga dia sudah lengkap semua. Sudah ada runway monitor. Nanti saya kasih lihat ya gambarnya itu sebening apa. Ada lampu sen juga dan window light-nya itu unik. Biasa kan di sini ya, dia letaknya di atas, nyambung dari sini, spion ke atas, tuh sampai ke belakang dan berbentuk kayak sisik-sisik letaknya sebelah sini. Sudah dikasih roof rail juga, ini warnanya tuh black glossy dan di sini pilarnya dibikin black glossy juga. Handle-nya dibikin warna body. Jadi semakin gagah, elegan, tapi sekaligus sporty. Tangki BBM letaknya sebelah kiri 52 liter, lebarnya 1865, tingginya 1665, antenanya sudah shark fin. Ada high moon stop lamp, spoiler, wipernya tuh nggak ada di sini, jadi terlihat clean karena wipernya letaknya di sini tersembunyi kan. Defogger juga sudah ada, tapi yang cakep tuh adalah lampunya itu memanjang dari kiri ke kanan. Kayaknya memang jadi signature dari si Hyundai ya. Jadi kebanyakan tuh lampunya dari kiri ke kanan cakep ya. Ada kamera mundur juga. Terus ini bentuknya 3D lampunya, jadi kayak apa? Kayak cakar ya. Ada emblem Tucson, emblem hybrid, parking sensor, tentunya sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi pada saat mundur, kalau ada mobil motor yang lewat dia ada peringatan. Bahkan dia bisa ngerem sendiri. Jadi ada fitur namanya Smart Tailgate. Nih ceritanya lagi repot bawa barang kayak gini. Coba kita mundur aja. Nanti dia akan ngebuka sendiri. Tuh, ya kan? Saya nggak ngapain. Yang penting kunci mendekat, jadi bisa buat taruh barang kayak gini. Ini tuh bagasinya super gede banget ya, gede banget. Kalau misalnya kalian mau lebih safety ini bisa ditutup tuh, biar nggak diintip dari luar ya. Kalau misalnya kalian mau copot juga bisa juga nih tuh teman-teman. Ini kayak karpet pembelian dan tenang aja masih dikasih ban serep. Di sini juga misalkan kalian buat simpan-simpan barang juga masih ada muat ya, cukup lega. Di sebelah sini ada power outlet 12 volt 180 watt. Nah ini bisa buat apa sih? Ini bisa buat ngelipat baris kedua. Bisa lipat kayak gini. Tapi masih manual ya balik ini ya. Dan kerennya lagi, keempat pintu lain itu masih terkunci. Jadi nggak perlu khawatir ada yang menyelinap keempat pintu lainnya. Dan kalau mau nutup bisa dari sini juga. Kita cek ada jam protectionnya nggak ya? Oke aman. Jadi balik lagi. Jadi nggak perlu takut khawatir kejepit. Dia akan balik lagi. Karena saya anaknya gadget banget, tentunya saya koneksi dulu nih. Ini Android Auto, wireless. Terus yang teman-teman ngeh, ini namanya udah beda ya. Lebih kental ke Santa Fe, lebih kental kayak Kona. Namanya tuh Panoramic Curve Display, 12 inch gitu kan. Nyambung sama meter clusternya. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan panoramic super besar. Ini bisa dibuka loh guys. Gitu kan, bisa dibuka. Oke. Tuh, biar terang ya. Biar terang kita buka aja nih segede apa. Dan teman-teman mungkin juga ngeh, logo Hyundai-nya juga hilang, dibuang. Karena dia diganti sama logo Morse 4 titik yang melambangkan huruf H gitu ya. Ini mati memungkinkan. Jadi kalau misalkan baterai mencukupi dia akan beroperasi pakai si baterainya itu tadi gitu loh. Dan di sini tuas personal mirip banget sama kayak Kona sih di sini ya. Terus perlampuan sudah otomatis, wiper juga sudah otomatis. Terus yang menarik kayak misalnya tombol AC-nya tuh ada layar tersendiri nih, touchscreen. Tuh ada dual zone. Tapi dia tidak menghilangkan untuk tombol-tombol fisik ya. Ada home, maps, ya kan, media. Tuh, ini untuk apa? Kayak volume, pergantian ini. Kayak audio-audio kayak gini ya. Jadi ada pengaturan untuk tombol-tombol head unit, itu di sini juga. Terus di bagian sini ada kayak power outlet, port-port USB yang kalian bisa rubah. Kalau misalnya connect untuk kayak Apple CarPlay kayak gitu, kalian bisa rubah, mau ngecas juga bisa. Ini tempat penyimpanan terbuka, wireless charger ada di sini. Dan ini ada tombol-tombol nih untuk kayak parkir sensor, shortcut kameranya cukup oke lah ya, cukup bening. Ini ada hill descent control, auto hold, drive mode-nya dia ada eco, sport, my drive. Ada my drive guys. Terus di sini biasa ya, setirnya tuh kayak pengaturan untuk kayak mode, forward collision avoidance assist, terus cruise control, terus ini ada lane keeping assist. Dan teman-teman kalau ngeh, ini tuh nyambung muter nih, nyambung nih tuh. Jadi di bagian dot ini nyambung ke sini, ya kan? Terus ini tuh sudah ini soft touch, ini pemilihan terbuka, glove box, sudah soft opening. Yang menarik di sebelah sini, door trimnya itu perpaduan nih. Ini bahan soft touch, terus bahan fabric, soft touch lagi, bagian sini plastik biasa sih gitu loh. Dan kanan kiri joknya sudah elektrik,
dan sudah kulit. Ini juga ada pengaturan elektrik juga tuh. Menurut gue mobil ini lebih cocok memang disandingkan sama Honda CR-V ya. Menarik banget ya. Terus di sini spion dalam sudah auto dimming, lampu interior sudah LED. Ini ada apa lagi? Oh nggak ada. Nah di sini ada sun visor. Yang menarik ini bisa dipanjangin lagi. Tuh mungkin buat menghalau sinar matahari gitu ya. Biar lebih oke. Terus di sebelah sini juga ada. Bisa digeser juga nggak ya? Oh iya, ini juga bisa dipanjangin juga nih guys. Oke, kalau kalian kepanasan bisa ditutup aja. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh butuh nggak butuh, tapi senang aja kalau punya ada panoramik. Dan untuk safety belt ini bisa di-adjust tuh kalau kalian misalkan ketinggian. Airbag juga ada sampai pilar-pilar semua. Dan kalau untuk fitur Hyundai Smart Sense nggak perlu diragukan lagi. Paling minusnya ini sama kayak Santa Fe apa, ini belum dilengkapi dengan Hyundai Blue Link. Itu aja sih, lain-lain kayak udah ada semua. Jarak kepala dengan tinggi saya sekitar 193, ini masih ada 1 jengkal lebih. Tapi saya senang banget ya sama panoramik yang super gede ini, menambah ruang kabin tuh cukup lega banget. Tentunya kita tes speaker dong. Speaker pakai apa sih? Wah, pakai Bose juga tentunya ya. Menariknya, meskipun ini mobil canggih, dia tidak menghilangkan tombol fisik. Jadi kalau kalian mau pengen ngecilin, langsung tinggal putar-putar gini aja, gampang banget sih. Itu menurut saya adalah perpaduan unik ya, futuristik tapi tidak menghilangkan sentuhan sentuhan fisik gitu loh. Nah, untuk tampilan head unit di sini terlihat sangat kona banget ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Di menu hybrid ini ada apa aja? Ini ada keterangan ya kan, hybrid full economy, electric motornya pakai berapa. Terus kalau lagi nih baterainya tuh setengah, ada semua di sini, lagi idle kan. Terus kita lihat lagi di sini menu Android Auto-nya tuh cukup lengkap. Kita lihat lagi di sini. Kalau untuk di setup ini tentunya banyak banget ya, ada pengaturan vehicle itu macam-macam. Driver assistant-nya tuh dia cukup lengkap banget ya. Jadi ada driving convenience, driving safety. Tuh ada smart cruise control. Jadi dia sudah cruise control, jadi sudah adaptif gitu ya guys. Terus dan attention warning, kalau misalnya ngebaca kalian ngantuk, dia juga akan bunyi. Parking safety-nya tuh ada surround view monitor, parking distance warning, ada rear safety sama rear cross traffic safety. Drive mode-nya juga kalian bisa rubah nih. Mau eco, sport, smart, baby. Jadi baby itu katanya itu biar apa ya, nyaman untuk bayinya. Atau anggap aja kayak mode eco lah, kurang lebih kayak gitu. Steeringnya kalian bisa atur mau normal atau sport. Nah, eco vehicle itu ada smart regeneration, semua bisa diatur di head unit semua teman-teman. Ya, seperti kayak Santa Fe maupun Staria pada saat nyalain lampu sein, dia otomatis akan berubah tampilan kamera sebelah kiri. Nah, ini untuk kamera sebelah kanannya. Nah, informasi seperti kayak misalkan yang lane keeping hasil dan volume dia akan tampil di sini semua, dan sebelah kiri ada indikator BBM. Terus menu-menu letaknya ada di sini semua teman-teman. Nah, yang unik AC-nya tuh guys, itu ada kayak tombol pengaturan sendiri, kayak layar touchscreen sendiri. Bahkan termasuk, karena kan dia sudah dual zone nih, kiri kanan kanan, bahkan ada penghangat maupun pendingin untuk driver maupun penumpang depan. Kalau kayak misalkan front defogger, rear defogger, dia lengkap semua. Terus kalau misalkan kalian mau irit, kalian bisa pilih driver only untuk AC-nya. Kayak gitu. Menarik ya? Iya, lebar pintunya bukaannya hampir 98 cm. Tapi yang spesial tuh menurut saya di Hyundai itu adalah Hyundai itu punya beberapa fitur unik seperti yang tadi saya bilang safe exit. Jadi kayak warning buat pengemudi, buat penumpang ya maksudnya ya. Pada saat membuka pintu gitu ada mobil motor yang lewat, dia akan
ada peringatan. Jadi setidaknya si driver ini ngasih tahu jangan buka dulu, ada mobil motor yang lewat. Buka dulu ya, biar tambah terang ya. Tuh, kalian lihat ya. Tuh, kita buka lagi. Tuh, biar semakin terang dengan wheelbase 2755. Duduknya menurut saya adalah lega banget. Selain lega, semakin terang. Tuh, cukup ya buat nyaman. Ini paling rebahan, ini paling tegak. Kalau misalnya kalian butuh armrest, tuh bisa dari sini. Ini juga sangat kokoh, ada tempat cup holder, headrest ada 3. Terus di sebelah sini tentunya sudah ada Isofix. Di sini ada port Type C 2, ada blower AC 2 juga. Dan di sini ada seat back pocket kiri dan kanan, ada hand grip kiri dan kanan juga. Perlampuan ini sudah LED semua. Jadi bisa dibilang mobil ini juga nyaman untuk sisi driver maupun bagian penumpang juga. Nah teman-teman, mobil ini dijual sekitar 743, kan ibaratnya nambah sedikit, mungkin nambah sedikit ya dapat Santa Fe. Cuman kalau Santa Fe itu kan dia 3 baris, ini kan 2 baris. Atau mungkin kalian suruh milih nih, lebih pilih ini atau misalkan brand sebelah Honda CR-V. Coba kalian komen di kolom komentar. Gue pun nggak sabar untuk ngerasain mobil ini di jalan tuh seperti apa. Nah, ini sudah sama Mas Rafli dari Hyundai Kelapa Gading. Ya, patokan paling gampang tuh seberang Moy ya. Seberang Moy ya. Jadi buat Bapak Ibu semua yang nonton video ini, kalau misalkan lagi cari mobil hybridnya, berarti bisa ke Santa Fe, bisa ke Hyundai Tucson. Tapi kalau misalkan pengen cari benar-benar mobil listrik, bisa ke Ioniq 5, Ioniq 6, apalagi? Kona elektrik juga itu yang lagi viral ya. Betul. Nah, kayaknya syarat mobil laku di Indonesia itu kayak harus SUV ya. Nah, promonya apa Mas? Sekarang untuk promo akhir tahun itu kita ada yang namanya bunga 0%. Yang kedua ada balon payment, kemudian 50-50 dan DP rendah mulai dari 10%. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil Hyundai harus apa nih Mas? Hubungin Rafli di 0821 2575 8955 atau visit ke website showroomhyundai.com. Ya, jadi sekian dulu review kita kali ini. Next time mungkin kita bakal bikin test drive-an. Dan buat teman-teman yang penasaran pengen lihat unitnya, langsung datang berkunjung ke HMI Kelapa Gading ya. Patokan seberang Moy. Dan nanti untuk kontak marketing, press list saya taruh di layar kalau nggak deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.